Bentuk konfigurasi objek yang berikutnya adalah sebagai berikut. Perhatikan konfigurasi objek berikut ini. Tentukan banyak bola untuk pola ke N, di mana N-nya itu merupakan bilangan bulat positif. Oke, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian perhatikan pola-pola pada konfigurasi objek ini. Nah, untuk pola yang pertama ya, banyaknya bola. Di sini ada satu bola, maka bisa kita tuliskan di sini 1. Nah, selanjutnya untuk pola yang kedua, banyaknya bola, ada 5 bola. Maka kita tuliskan di sini 5. Kemudian berikutnya untuk pola yang ketiga, banyaknya bola, ada 13 bola. Maka bisa kita tuliskan di sini 13. Dan untuk pola yang keempat, banyak bola, ini ada 25 bola. Maka bisa kita tuliskan di sini 25. Sehingga didapat barisan dengan suku pertamanya itu adalah 1, suku keduanya adalah 5, suku ketiganya 13, dan suku keempatnya adalah 25. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara yang pertama untuk menentukan pola ke N, di mana nilai-nilai dari U1, U2, U3, dan U4 ini akan kita jabarkan nilainya tanpa mengubah nilai dari masing-masing sukunya. Pertama, kalian perhatikan untuk suku yang pertama yaitu U1 sama dengan 1. Nah, nilai 1 ini ya akan kita jabarkan menjadi 1. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu suku kedua itu sama dengan 5. Nah, sekarang perhatikan gambar dari pola yang kedua ini. Nah, perhatikan ya bola yang sudah saya beri tanda ini, di mana banyak bolanya itu ada 3 bola. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan 3. Selanjutnya perhatikan kembali, banyak bola di bagian atas dan di bagian bawah ini jumlahnya sama. Jadi atas dan bawah ini simetris. Nah, di sini terlihat ya bagian atasnya itu ada 1 bola dan di bagian bawahnya itu ada 1 bola juga. Nah, jadi kita tuliskan di sini adalah ditambah 2 dikali 1. Karena satunya ini ada 2, yaitu atas dan di bawah. Nah, maka 5 ini bisa kita jabarkan menjadi 3 ditambah 2 dikali 1. Berikutnya yang ketiga yaitu suku ketiga sama dengan 13. Nah, sekarang perhatikan kembali gambar dari pola ketiga ini. Nah, perhatikan bola yang saya beri tanda ini ya, dimana banyak bola di dalamnya ini ada 5 bola. Maka di sini bisa kita tuliskan 5. Nah, selanjutnya perhatikan kembali, banyak bola di bagian atas dan bagian bawah itu sama karena tadi kan dia simetris. Jadi ya terlihat ya bahwa bola pada bagian atas itu banyaknya ada 4 dan pada bagian bawah juga ada 4 bola. Sehingga bisa kita tuliskan di sini ditambah 2 dikali 4. Maka 13 ini bisa kita jabarkan menjadi 5 ditambah 2 dikali 4. Dimana ya 2 dikali 4 hasilnya itu kan 8. Kemudian kita tambah dengan 5, maka hasilnya itu sama dengan U3 sama dengan 13. Berikutnya yang keempat yaitu suku keempat sama dengan 25. Nah, sekarang perhatikan gambar dari pola keempat ini. Nah, perhatikan ya banyaknya bola yang saya beri tanda ini, di dalamnya ada 7 bola. Maka bisa kita tuliskan di sini 7.
Nah, selanjutnya banyaknya bola yang simetris itu ada 9, yaitu bagian atasnya ada 9 dan di bagian bawahnya juga ada 9 bola. Maka ya bisa kita tuliskan lagi di sini ditambah dengan 2 dikali 9. Sehingga untuk suku yang keempat sama dengan 25 ini bisa kita jabarkan menjadi 7 ditambah 2 dikali 9. Di mana ya 2 dikali 9 itu hasilnya adalah 18. Kemudian ditambah dengan 7 hasilnya itu sama dengan suku keempat yaitu 25. Sehingga ya berdasarkan dari bentuk penjabaran suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat ini, maka untuk suku yang pertama ini bisa kita tambahkan dengan 2 dikali 0. Karena 2 dikali 0 itu kan hasilnya adalah 0, kemudian kita tambahkan dengan 1, maka hasilnya itu sama dengan suku yang pertama yaitu 1. Nah, perhatikan bentuk-bentuk yang sudah kita dapatkan ini, karena pengali di belakangnya ini adalah 0, 1, 4, dan 9, di mana ini merupakan bilangan kuadrat, maka bentuk-bentuk ini bisa kita jabarkan kembali. Untuk suku yang pertama, maka bisa kita jabarkan menjadi 1 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2, karena 0 pangkat 2 itu hasilnya adalah 0. Nah, kemudian untuk suku yang kedua, maka bisa kita jabarkan menjadi 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2, karena 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1. Selanjutnya untuk suku yang ketiga, maka bisa kita jabarkan menjadi 5 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2, karena 2 pangkat 2 hasilnya itu adalah 4. Dan yang terakhir untuk suku yang keempat, maka bisa kita jabarkan menjadi 7 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2, karena 3 pangkat 2 hasilnya itu adalah 9. Karena keempat bentuk ini tidak memuat nilai n untuk masing-masing sukunya, maka bentuk ini akan kembali kita jabarkan ya. Nah, perhatikan untuk suku yang pertama, di mana 1 ini sama dengan 1 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2. Maka untuk 0 pangkat 2 ini bisa kita uraikan kembali menjadi 1 dikurang 1 pangkat 2. Sehingga U1 sama dengan 1 bisa kita nyatakan menjadi 1 ditambah 2 dikali 1 dikurang 1 pangkat 2. Selanjutnya untuk suku kedua sama dengan 5, di mana 5 ini sama dengan 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2. Nah, untuk 1 pangkat 2 ini ya bisa kita uraikan kembali menjadi 2 dikurang 1 pangkat 2. Sehingga suku kedua sama dengan 5 ini bisa kita nyatakan menjadi 3 ditambah 2 dikali 2 dikurang 1 pangkat 2. Berikutnya suku yang ketiga yaitu 13. Nah, di mana 13 ini sama dengan 5 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2. Maka untuk 2 pangkat 2 ini bisa kita uraikan kembali menjadi 3 dikurang 1 pangkat 2. Sehingga suku ketiga sama dengan 13 ini bisa kita nyatakan menjadi 5 ditambah 2 dikali 3 dikurang 1 pangkat 2. Yang terakhir suku yang keempat yaitu 25, di mana 25 ini sama dengan 7 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2. Maka untuk 3 pangkat 2-nya ini ya bisa kita uraikan menjadi 4 dikurang 1 pangkat 2. Sehingga suku keempat sama dengan 25 ini bisa kita menyatakan menjadi 7 ditambah 2 dikali 4 dikurang 1 pangkat 2.
Sehingga dari bentuk-bentuk ini terlihat bahwa pada masing-masing sukunya memuat nilai N. Nah, untuk U1 di mana nilai N-nya itu sama dengan 1, maka 1 ini mewakili nilai N sama dengan 1. Selanjutnya, untuk U2 di mana nilai N-nya itu adalah 2, maka 2 ini mewakili nilai N sama dengan 2. Kemudian berikutnya untuk U3 dengan nilai N itu sama dengan 3, maka 3 ini mewakili nilai N sama dengan 3. Dan untuk U4 di mana nilai N-nya itu sama dengan 4, maka 4 ini mewakili nilai N sama dengan 4. Perhatikan untuk angka-angka ini, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ini merupakan pola bilangan ganjil, di mana rumus suku ke N-nya itu adalah 2N dikurang 1. Jadi, untuk UN-nya bisa kita tuliskan UN sama dengan 2N dikurang 1 di sini. Nah, selanjutnya untuk bentuk-bentuk ini ya bisa kita nyatakan menjadi 2 dikali N dikurang 1 pangkat 2. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa nilai UN-nya itu adalah 2N dikurang 1 ditambah 2 dikali N dikurang 1 pangkat 2. Selanjutnya, kita sederhanakan bentuk dari UN sama dengan 2N dikurang 1 ditambah 2 dikali N dikurang 1 pangkat 2. Nah, perhatikan di sini terdapat N dikurang 1 pangkat 2. Maka bentuk ini akan kita jabarkan terlebih dahulu. Sehingga bisa kita tuliskan UN sama dengan 2N dikurang 1 ditambah 2. Nah, hasil dari N dikurang 1 pangkat 2 itu adalah N dipangkatkan dengan 2, hasilnya N pangkat 2. Kemudian 2 dikali N dikali negatif 1, hasilnya itu adalah negatif 2N. Kemudian negatif 1 dipangkatkan dengan 2, hasilnya itu adalah positif 1. Berikutnya, UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, hasil dari perkalian 2 dikali N pangkat 2 dikurang 2N ditambah 1 ini adalah 2 dikali dengan N pangkat 2, hasilnya itu adalah 2N pangkat 2. Kemudian 2 dikali negatif 2N, hasilnya itu adalah negatif 4N. Dan 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Nah, sampai di sini kita dapatkan nilai UN itu sama dengan 2N dikurang 1 ditambah 2N pangkat 2 dikurang 4N ditambah 2. Nah, selanjutnya kita satukan suku-suku sejenisnya. Maka UN sama dengan 2N pangkat 2 ditambah dengan 2N dikurang 4N. Nah, ini adalah suku sejenis. Kemudian ditambah dengan negatif 1 plus 2. Nah, ini juga merupakan suku sejenis. Nah, berikutnya ya, dari sini kita hitung hasil dari suku-suku sejenisnya. Maka didapat UN sama dengan 2N pangkat 2 ditambah dengan negatif 2N. Nah, negatif 2N ini didapat dari 2N dikurang 4N. Nah, kemudian ditambah dengan 1. 1 ini didapat dari negatif 1 ditambah dengan 2. Nah, jadi ya kita dapatkan bahwa pola ke N dari konfigurasi objek ini adalah UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurang 2N ditambah 1. Berikutnya untuk soal yang sama, kita cari pola ke N menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus. Nah, perhatikan kembali banyaknya bola dari masing-masing pola dari konfigurasi objek ini. Di mana suku pertamanya itu adalah 1, suku keduanya adalah 5, suku ketiganya adalah 13, dan suku keempatnya adalah 25. Nah, kita cari terlebih dahulu selisih dari tiap-tiap sukunya.
Dari 1 ke 5 itu ditambah dengan 4, kemudian dari 5 ke 13 itu ditambah dengan 8, dan dari 13 ke 25 itu ditambah dengan 12. Nah, dari sini terlihat bahwa selisih setiap suku-sukunya itu berbeda. Nah, ini kita nyatakan sebagai pola tingkat 1. Nah, selanjutnya kita tentukan kembali selisih setiap sukunya dari pola tingkat 1 ini. Maka ya, dari 4 ke 8 itu ditambah dengan 4, kemudian dari 8 ke 12 ditambah dengan 4, sehingga didapat selisih tetapnya itu ada di pola tingkat 2. Sehingga barisan bilangan ini merupakan barisan bilangan tingkat 2 dengan rumus suku ke N dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C, dimana untuk nilai A, B, dan C ini dapat kita cari dengan cara sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai A, maka kita gunakan rumus 2A sama dengan suku pertama untuk pola tingkat 2. Nah, pola tingkat 2-nya ini suku pertamanya itu adalah 4, maka 2A sama dengan 4. Sehingga nilai A didapat dengan cara 4 dibagi dengan 2, hasilnya itu adalah 2. Jadi kita dapatkan nilai A-nya itu sama dengan 2. Selanjutnya, untuk nilai B bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus 3A ditambah B sama dengan suku pertama untuk pola tingkat 1. Nah, di mana ya suku pertama pola tingkat satunya ini ada di sini, yaitu 4. Nah, maka rumusnya itu adalah 3A ditambah B sama dengan 4. Nah, karena kita dapatkan nilai A-nya tadi adalah 2, maka kita substitusikan nilai A sama dengan 2 ini ke dalam persamaan 3A ditambah B sama dengan 4. Maka 3 dikali dengan 2 ditambah B sama dengan 4. Nah, selanjutnya hasil dari 3 dikali 2 itu adalah 6. Maka 6 ditambah B sama dengan 4. Didapat nilai B-nya itu adalah 4 dikurang dengan 6. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi kita dapat nilai B itu sama dengan negatif 2. Yang terakhir, untuk nilai C bisa kita gunakan rumus A ditambah B ditambah C itu sama dengan suku pertama barisan bilangannya. Nah, karena suku pertama dari barisan bilangan ini adalah 1, maka A ditambah B ditambah C itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan negatif 2, maka didapat 2 ditambah dengan negatif 2 ditambah dengan C itu sama dengan 1. Nah, karena hasil dari 2 ditambah negatif 2 itu adalah 0, maka didapat nilai C-nya itu sama dengan 1. Nah, langkah berikutnya kita substitusikan nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan negatif 2, dan nilai C sama dengan 1 ke dalam rumus UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C ini. Maka UN sama dengan 2N pangkat 2 ditambah negatif 2N ditambah 1. Nah, untuk selanjutnya UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurang 2N ditambah 1. Nah, di mana ya negatif 2N ini didapat dari positif dikali dengan negatif, itu hasilnya adalah negatif. Maka di sini kita tuliskan negatif 2N. Sehingga ya didapat nilai UN-nya itu adalah 2N pangkat 2 dikurang 2N ditambah 1. Nah, perhatikan kembali bahwa nilai UN yang kita dapatkan dengan menggunakan cara 2 ini sama dengan nilai UN yang kita dapatkan dengan menggunakan cara 1 tadi. Maka ya bisa kita simpulkan bahwa banyaknya bola untuk pola ke N adalah UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurang 2N ditambah 1.
Nah, itu tadi ya penjelasan mengenai cara menentukan pola ke N dari suatu konfigurasi objek.